Ya. Selamat pagi, kita ketemu lagi dengan BNR Murai Batu. Ya, di sini kita akan membahas betina yang sudah kawin, sudah membuat sarang, sudah kawin tapi tidak nelur-nelur. Ini contoh. Ini betina ini sudah kawin. Kelihatan saya langsung masukkan, saya kawin 2 kali. Cuma sudah 10 hari ini tidak nelur. Ya. Jadi banyak kejadian yang gini. Banyak pemula yang tanya, betina saya sudah kawin, sudah buat sarang tidak nelur-nelur. Ini contoh. Ya. Jadi jantan ini kemarin sudah kawin saya masukkan, sudah buat sarang tapi belum nelur-nelur. Nah ini langkahnya gimana? Ini kalau saya ini saya cabut. Jadi nanti siang saya cabut. Betina kita rawat sendirian. Biar birahi lagi ya, jadi kita vitamin ya saya, kita vitamin breeding sama vitamin E plus breeding ya. Kemudian perawatannya cacing tiap hari kalau ada ikan kecil ini. Jadi betina kayak gini ini diakibatkan karena saluran reproduksinya belum berkembang. Jadi istilahnya uritannya itu masih kecil, belum membesar. Jadi dia perlu perawatan, ya, terutama asupan kalsium maupun magnesium dan lain-lainnya harus cukup, sehingga saluran reproduksi itu berkembang. Ini contoh, banyak sekali orang yang mengalami kayak gini. Ini kalau dibiarkan sampai berbulan-bulan, dia tidak akan menelur. Jadi lebih baik dicabut biar betina itu sendirian. Ya, betina sendirian, cuma dipacu vitamin dan mineral. Dia akan birahi lagi. Nah, setelah birahi yang kedua dia pasti nantinya akan saluran reproduksinya sudah siap. Begitu kawin nanti 2 hari nelur. Ya, ini kejadian betina tidak nelur-nelur. Nah, ini ada lagi kejadian. Betina ini kemarin sudah kawin, sudah membuat sarang. Ini sudah kawin, sudah membuat sarang. 2 hari nelur, tapi telurnya hilang. Ini telurnya hilang dimakan. Ya, kejadian gini sering banget terjadi. Ya, kejadian gini ini sering terjadi. Telurnya hilang dimakan, padahal sudah bulat itu. Sudah nelur kemarin sudah nelur, tapi telurnya hilang. Ternyata telurnya dimakan. Nah, kejadian ini itu sering terjadi juga di kalangan peternak. Ini disebabkan karena apa? Kurang kalsium. Jadi betina ini kurang kalsium. Itu. Caranya gimana? Ya, ini nanti jantan kita ambil, betina ini kita forsir kalsium. Jadi kita kasih kulit telur puyuh. Itu. Kenapa kita pakai kulit telur puyuh? Kulit telur puyuh itu mirip dengan kulit murai. Jadi kenapa nggak kasih telur bebek? Kenapa nggak kasih telur ayam? Teksturnya berbeda. Orang harus pandai menganalisa. Oh, kalau kayak kita pakai telur puyuh, pigmentasinya aja sama dengan pigmentasi telur. Pigmentasi tahu dah, warna itu. Warna telur puyuh dengan warna telur murai kan hampir sama nih sama. Ya, jadi pigmentasi itu warna. Bosok rene sithik itu pigmentasi ya. Jadi yang ini harus ditambahkan kalsium. Saya pernah ngalami itu betina yang di depan itu. Ini 2 minggu kemarin ini juga buang telurnya dimakan sama betina ini. Setelah saya terapi gitu, alhamdulillah sekarang telur 3, ngeramnya bagus. Ya, ini baru keluar dari sarang untuk dikasih makan. Ya, jadi betina di dalam kandang yang ngeram itu pakannya hanya jangkrik dan ulet hongkong. Nggak sama macam-macam kasih cetol. Ada yang tanya kasih cetol di mana? Udah usah.
ya. Jadi hanya kasih tutup, hanya kasih cacing sama kasih jangkrik sama jongkong. Ya, jangkriknya aja kita kepiurkan gini, tidak pernah kita potoli itu enggak. Ya. Jadi betina yang turun dari glodok ngeram kasih pakan. Fungsinya apa? Kalau pakan ini tersedia terus di dalam kandang, betina ini nanti tidak akan membuang anak. Tapi kalau sering kosong, pada pakannya itu sering kosong. Begitu turun tidak ada pakan, kita turun tidak ada pakan. Nanti kalau netes akan dibuang oleh induknya. Karena apa? Lingkungan sekitarnya aja tidak ada pakanan. Gimana dia akan mau makani anaknya? Untuk mencukupi kebutuhan dia sendiri aja tidak cukup. Apalagi harus makani anak yang banyak. Ini bisa dilogika. Jadi ini dilogika. Itu. Kalau ketersediaan pakan itu cukup, betina itu akan ayem. Nah, jadi anaknya nanti tidak dibuang. Itu. Banyak peternak-peternak yang tidak memperhatikan itu. Kadang ada pakan, tapi jangkriknya gede-gede, tidak bisa untuk lolong anaknya. Nah, pada waktu ngeram itu jangkriknya yang kecil-kecil, kemudian kasih ulet hongkong. Ulet hongkong itu untuk ngeloloh pertama itu bagus, anaknya nanti gede-gede. Orang mesti takut, kata ulet hongkong nanti meripatnya meletis. Itu hanya omong kosong. Ya, itu tidak terbukti di lapangan. Untuk murah tidak. Ya, kalau itu memang kena penyakit. Kita sudah 12 tahun mengalami beternak gini. Jadi kalau sudah 10 hari geram, betina itu saya kasih ulet hongkong. Mungkin roto, kalau ada roto. Tapi ulet hongkong itu pasti ada, harus ada. Bilangnya sudah geram. Nanti kalau turun ada jangkrik. Kemudian juga diperhatikan air minum. Air minum dicepuk gini ya. Jadi betina itu meram. Itu kalau sudah mendekati menetas, dia akan mandi. Fungsinya mandi itu apa? Mandi basah kemudian masuk ke glodok ngerami. Fungsinya itu biar telurnya itu lembab sehingga mudah pecah, tidak kemeleteran telurnya. Kalau telurnya kering, itu mecahnya susah, anak di dalam akan mati. Ya, itu harus disediani tempat minum yang bisa untuk mandi, cepuk mandi. Kalau yang ada kolam renangnya, monggo kolam renangnya diisi. Tapi gini, karena itu kalau sudah ngeram perlu dikasih air. Tapi pada waktu masa kawin jangan sampai murai itu dibiarkan mandi. Kalau mandi, jantannya mandi pada waktu birahi, birahnya akan hilang, jantan tidak akan ngawin betina. Boleh pakai air mandi, mau kolam renang, mau sungai yang mengalir airnya boleh. Tapi pada waktu jantan betina itu birahi, dikeringkan dulu, tahu. Murai itu birahi mekrok, ketetesan banyu hujan bocor, itu dia tidak mau kawin, telurnya stop. Padahal sebelumnya netes terus. Nah itu perlu diperhatikan bagi kawan-kawan peternak, ya. Pada waktu kawin jangan dimandikan, disemprot juga. Kalau sudah kelihatan jantan itu gembung, ya, bulunya mengkorok gitu, biarkan, jangan dimandikan. Itu pertanda kalau jantan itu birahi. Jadi kalau jantan kayak gitu telurnya mesti jadi, asalkan tidak dikasih mandi. Ya nanti setelah betina itu ngeram, monggo kalau mau dikasih air mengalir, apa sungai atau air terjun, air itu monggo silakan. Itu boleh.
itu. Tapi timingnya harus tepat. Timingnya harus tepat. Itu. Wah, saya sering mandi. Monggo silakan mau dikasih mandi. Silakan, saya enggak larang. Cuma timingnya tepat. Pada waktu birai, murah enggak boleh mandi. Gitu. Nih. Jadi saya di sini tadi memang saya videokan keadaan yang terjadi di sini. Memang banyak yang mengeluh karena suara. Karena saya ingin video saya itu natural. Jadi benar-benar di kandang. Namun aku neng kafe ngobrol ngomong ya tak kanggu. Videonya enggak pakai saya. Saya buat video harus di dalam kandang saya. Biar orang itu tahu. Oh iya bener-bener Pak Aryo tuh buat buat video ngomong itu apa adanya di lapangan gitu. Orang biar tahu. Banyak yang ngomong suaranya nggak kalah dengan burung di bulan baleni kalau mau gitu. Saya ngomong harus bengok-bengok ini. Saya ngomong udah bengok-bengok. Memang saya nggak pakai mikrofon, nggak ada mikrofon mang. Kita ngomong gini. Kalau kurang jelas, tanya di WA saya. Pak, ini saya kurang jelas. Tanya di WA. Di YouTube, tanya jawab. Akan saya jawab semua. Ya, tanpa terkecuali. Monggo. WA saya 081325412739. Nanti akan saya bikin ID yang di channel saya itu tulisan gitu. Kayak banner jalan itu. Aryo Wibowo WA 081325412739 beng terus. Karena saya sudah punya ID sekarang. Jadi nanti di web ada, di Instagram ada, di Facebook ada. Mau belajar di mana monggo silakan. Bahkan belajar di sini sekarang sudah boleh. Monggo kalau mau belajar di sini. Saya terima. Asalkan sesuai dengan protokol kesehatan. Bawa masker dan sanitizer di sini selalu ada, ya. Kemudian semprot desinfektan itu wadah sampai gede semprotan ini. Jadi di sini tetap saya jaga, ya. Boleh, monggo silahkan ke tempat saya DNR. Saya ada penginapan, jangan takut. Nggak saya cari hotel, di tempat saya ada penginapannya. Itu gratis di tempat saya nginep ya, sambil ya. Monggo makan kita bareng-bareng nanti seadanya di DNR. Ngopi tinggal buat ya ini. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk bahasan-bahasan yang akan datang.